Para pemirsa, silahkan subscribe untuk mendapatkan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Pengajian kali ini dengan judul Syariat Poligami. Persoalan poligami sering terjadi dan masalah ini selalu menjadi polemik dan perbedaan pendapat antara para ulama. Untuk itu mari kita pahami syariat poligami menurut Islam ini secara cermat agar tidak gagal paham sehingga melaksanakan tanpa dasar atau asal-asalan. Sebenarnya persoalan poligami baik muslim atau non-muslim itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Islam berpoligami adalah diperbolehkan, akan tetapi tidak diwajibkan, juga tidak dianjurkan, dan tidak dilarang asal bisa memenuhi persyaratan. Adapun dalil Al-Quran dalam berpoligami adalah tersebut dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim saat dinikahi, maka nikahilah yang kamu senangi dari perempuan lain 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dalam ayat ini diperbolehkan nikah lebih dari satu atau berpoligami, akan tetapi ada penekanan pada ayat tersebut. Jika tidak mampu berbuat adil, maka hendaknya beristri satu atau hamba sahaya perempuan yang dimiliki, agar tidak berbuat zalim, karena tidak harus berlaku adil. Jadi kalau istri satu atau hamba sahaya itu tidak disyaratkan berlaku adil. Adapun latar belakang atau asbabun nuzul ayat ini adalah pertama, untuk mengatasi persoalan yang rawan dengan kecurangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena banyak janda dan anak yatim perempuan setelah perang Uhud, serta mengingatkan para laki-laki yang menikahi anak yatim perempuan hanya untuk mengambil hartanya dan membatasi maksimal 4, karena sebelum mereka masuk Islam banyak yang memiliki banyak istri, sehingga ketika mereka masuk Islam harus melepasnya dan tinggal
dibatasi 4, bukan menambah terus sampai 4, kecuali keadaan darurat atau terpaksa. Dan mengingatkan bahwa poligami lebih banyak biaya, sehingga bisa mendorong seseorang berbuat curang atau tidak adil. Jadi bisa dipahami kalau keberadaan poligami adalah karena keterpaksaan dan mencari solusi agar tidak terjerumus ke dalam dosa perzinaan. Adapun penekanan masalah berumah tangga, lebih baik memiliki 1 istri, apalagi mereka tidak bisa berbuat adil. Karena sulitnya berbuat adil dalam berkeluarga yang istrinya itu lebih dari 1. Walaupun ada keinginan yang besar untuk berbuat adil, karena sebagai manusia itu lumrah punya perasaan senang, benci, iri hati, dan sebagainya. Dan rata-rata perempuan itu tidak ada yang mau dimadu. Karena berpoligami tidak hanya memenuhi kecondongan nafsu biologis semata, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang ketat demi kemaslahatan hidup berkeluarga. Oleh karena itu, harus ada alasan yang kuat dan persyaratan-persyaratannya agar dia menjadi rela. Dan sebagai lelaki sulit untuk menyamakan cinta dan kasih sayang kepada para istrinya. Biasanya ada kecondongan dari salah satu istri tersebut, sehingga salah satu istrinya nanti nasibnya ada yang terkatung-katung atau teraniaya, seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadruha kalmu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sehingga bisa dipahami kalau istri 1 segala kebutuhan sudah tercukupi, baik kebutuhan biologis, kasih sayang istri juga sudah cukup. Untuk apa berpoligami yang berisiko banyak menanggung konflik? Karena dalam poligami berpotensi besar untuk berbuat dosa dan kecurangan. Memang segi positif poligami juga ada, tetapi madorotnya banyak juga. Di antara segi positifnya adalah pertama, untuk memperbanyak keturunan, dan ini sangat disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apalagi yang dinikahi itu para janda,
atau anak yatim perempuan yang sangat membutuhkan dukungan baik perasaan atau finansial dan perlindungan untuk mencukupinya. Segi negatifnya adalah berbuat adil dalam segala-galanya di antara para istri itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Makanya ditekankan kalau tidak bisa berbuat adil, lebih baik satu istri atau hamba sahaya perempuan yang dimiliki. Dengan demikian, tidak disyaratkan harus berbuat adil. Dalam Islam memang diperbolehkan berpoligami, akan tetapi harus bisa memenuhi persyaratan-persyaratannya. Di antara persyaratan-persyaratan tersebut adalah pertama, cukup finansial, ada harta untuk menafkahi istri-istrinya yang lebih dari satu tersebut. Istri satu saja harus ada harta untuk menafkahinya, apalagi lebih dari satu, tentu lebih besar dana yang dibutuhkan. Dalilnya adalah tersebut dalam hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Mas'ud faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija'un. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu ada biaya berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaqun alaih. Jadi syarat pertama berpoligami adalah harus ada biaya untuk menyukupi para istrinya. Kadang ada orang menafkahi satu istri saja belum mampu atau masih kalang kabut, malah menikah lagi. Ini perbuatan yang zalim atau dosa besar. Yang kedua, bisa berlaku adil. Tuntutan adil dalam berkeluarga sungguh sangat sulit mempraktekannya, karena meliputi adil dalam berbagi giliran nafkah, lahir batin, perhatian dan kasih sayang. Semua harus adil. Memberikan nafkah, lahir batin yang sama dalam beberapa istri, meliputi sandang, papan, pangan, kasih sayang, perhatian, dan seterusnya, itu sungguh sulit. Biasanya lebih cinta pada istri muda, lebih condong pada istri yang dicintainya. Karena berpoligami lebih banyak menanggung resiko, walaupun diperbolehkan lebih baik dihindari atau satu istri saja,
kecuali keadaan yang terpaksa atau keadaan darurat. Memang berpoligami itu ada segi positifnya, tapi juga ada segi negatifnya, ada madorotnya. Segi positifnya adalah untuk memperbanyak keturunan. Nah, ini sangat disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apalagi yang diambil itu para janda, anak yatim perempuan yang membutuhkan dukungan finansial dan perlindungan, sehingga dengan menikahinya bisa mencukupi kebutuhannya, itulah lebih baik. Segi positifnya. Adapun segi negatifnya, sulitnya berbuat adil dalam segalanya, sehingga bisa menimbulkan berbuat tidak baik, tidak adil. Oleh sebab itu, berpoligami adalah sesuatu hal yang sangat terpaksa, kecuali keadaan darurat, sehingga diperbolehkan berpoligami dan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang ketiga, harus siap mental, karena dengan berpoligami di samping tanggung jawabnya lebih besar, juga harus siap menghadapi kemungkinan berhubungan dengan teman, dengan kerabat dan seterusnya. Harus siap kemungkinan mendapat omongan-omongan yang tidak enak, hujatan dari orang lain mungkin. Segalanya harus siap mengambil resiko. Karena berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Untuk itu, kalau memang benar-benar mampu persyaratan-persyaratan tersebut, diperbolehkan berpoligami. Kalau tidak mampu, lebih baik satu istri saja. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.